Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' 'anna al-waba' wal bala' wal ghala' ya Rahman ya Rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang kawula hormati, alhamdulillah enjang menika saged makempal wonten panggen menika wonten masjid menika ingkang dipun sebat wonten hadis fi baitin min buyutillahi azza wa jalla. Wonten hadis dipun sebat inggih menika salah sawijining dalemipun Gusti Allah, baitun min buyutillah, salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun niki kula nyuwun izin langsung mawon ngangge bahasa Indonesia nggih. Basa Jawane niku mboten canggih. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, adapun yang kita lakukan ini adalah sebuah ibadah yang bernilai besar di dalam Islam yang disebut sebagai thalabul ilmi. Di dalam Islam itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ilmu itu menjadi bagian penting dari agama kita. Orang tidak mungkin berislam dengan baik tanpa adanya ilmu. Orang tidak bisa beriman dan berislam bermodalkan semangat dan kejahilan. Salah satu modal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seseorang dalam berislam dan beriman itu adalah ilmu. Ulama mengatakan la yakunul imanu illa bil ilmi li'annahu far'un anhu la yatimmu illa bihi. Iman itu tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu. Karena iman itu adalah bagian dari ilmu, dia buah dari ilmu. Dan dia tidak akan mungkin sempurna tanpa adanya ilmu. Salah satu alim yang menjadi rujukan kita di Nusantara itu namanya adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau punya ungkapan yang menarik berkaitan dengan iman ya. Beliau mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, menguat dan melemah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu menguat dengan ilmu ya, dan melemah dengan kejahilan. Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ilmu itu adalah bagian penting dari agama kita. Kata ilmu itu di dalam Al-Quran adalah kata ketiga terbanyak yang muncul di dalam Al-Quran. Kata terbanyak yang paling banyak muncul di dalam Al-Quran adalah kata Allah. Itu sebanyak 2.300-an kali. Akan tetapi kata keduanya itu juga masih berhubungan. Kata kedua yang terbanyak muncul di dalam Al-Quran adalah kata Rabb atau Tuhan. Itu sebanyak 950-an kali. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran berulang-ulang, isinya menempel di benak kita, maka kesadaran kita itu pasti dipenuhi dengan kesadaran tentang Allah, baik sebagai Allah yang maha kuasa maupun Allah yang harus kita jadikan sebagai satu-satunya sesembahan kita. Jadi kalau kita mengakui Allah maha kuasa tapi kita tidak menyembah Allah, yaitu kufur. Kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa Allah itu ada dan maha kuasa menentukan rezeki kita, menentukan hidup dan mati kita, tapi kemudian kita beribadah kepada selain Allah. Nah, membaca Quran berulang-ulang membuat kesadaran kita tentang Allah itu menjadi sangat kuat. Sampai kita sadar tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita ini dari Allah, adanya karena diciptakan Allah, hidupnya karena difasilitasi oleh Allah, ya nanti pulangnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya inna ilaihi yarji'un, tidak hanya sekedar kita
akan pulang kepada Allah, tapi inna ilaihi yurja'un, dikembalikan. Kita tuh pasti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kata ketiga terbanyak yang muncul di dalam Al-Qur'an adalah kata ilmu. Itu muncul sebanyak 750-an kali. Sehingga kalau kita membaca Al-Qur'an berulang-ulang, setelah kesadaran kita tentang Allah itu menjadi sangat kuat, ya, istilahnya anak-anak sekarang tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah selalu, begitu. Maka kesadaran yang selanjutnya terbentuk dalam diri kita adalah tentang ilmu. Makanya di antara akhlaknya orang-orang Islam dulu itu apa? Greedy of knowledge, kata orang Barat. Greedy of knowledge itu terjemahan Jawanya nggih, geragas ilmu. Geragas itu artinya senenge pol marang ilmu. Makanya orang-orang Islam itu generasi awal itu dari orang Arab yang jahiliyah, yang nomaden, yang hidup di tanah gersang, yang bertengkar di antara mereka sendiri, berubah menjadi orang-orang yang mulia. Itu di antaranya karena mereka punya sifat dasar cinta pengetahuan. Agama mereka menyuruh mereka untuk mencintai ilmu. Semakin mereka beriman, kecintaan mereka terhadap ilmu juga menjadi semakin kuat. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara ganjaran surga bagi ulama itu adalah nanti di surga ketemu ilmu lagi. Ketemu buku lagi, ketemu majelis mudzakarah lagi, karena kenikmatannya itu di situ, istilzatnya itu, kelezatannya itu pada ilmu. Nah, berangkat dari dua hal itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yaitu tentang berkumpulnya kita di masjid ini, dan yang kedua adalah tentang ilmu tadi. Maka jangan lupa yang pertama, kita berkumpul di tempat ini untuk ibadah yang namanya tholabul ilmi. Jangan salah niat. Kalau kita dapat ada niat-niat turunan tidak apa-apa, bertemu dengan saudara muslim. Di antara nikmat dunia kata para ulama itu adalah liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara muslim. Itu termasuk nikmat yang Allah berikan. Di antara siksa akhirat itu nanti adalah permusuhan. Di antara siksa akhirat itu adalah permusuhan. Yang dunia musuhannya serapenak loh. Yang akhirat itu permusuhannya itu sengit. Di dalam surat Zukhruf itu ada ayat yang berbunyi al-akhillau a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Para kekasih itu, para sahabat karib itu, konco kentel niku besok di akhirat itu saling hujat, saling menyalahkan. Niku sing ngajak kula maksiat ya Allah. Ya ora kowe kok sing marai aku kok. Niku sing ngajak kula bolos. Nek niku zamane SMA riyen. Kae sing ngajak aku napa itu klitih, nek saniki cah enom nganten sing klitih ngoten. Ku sing ngajak aku mendem, nah itu. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa pada hari itu, hari ketika yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, hari ketika orang itu lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari anak istrinya. Pada hari itu mereka bisa saling membela. Bahkan di antara hadis yang diriwayatkan oleh ulama, di antaranya yang kemudian diceritakan dengan menangis oleh Hasan al-Basri, dan nantinya kemudian diceritakan terus-menerus dengan cara menangis adalah, kalau nanti kamu tidak mendapati saya di surga, tanyakan kepada Allah kenapa saya tidak ada. Dan mintalah kepada Allah agar saya dibawa ke surga. Jadi berkumpulnya kita dengan orang-orang soleh itu nanti di akhirat bisa saling membela dan bisa saling request kepada Allah agar temannya, saudaranya itu dibawa ke surga. Kalau pertemanannya itu soleh. Tetapi tadi, meskipun liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara muslim itu satu nikmat, bisa kita niatkan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, tapi jangan lupa ada niat-niat yang lebih tinggi. Di antaranya adalah ibadah yang namanya tholabul ilmi.
Agama kita ini agama yang dibangun di atas ilmu. Dia tidak dibangun di atas kejahilan. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah datang dari Baghdad, dari Mekah ke Baghdad. Beliau kemudian di Baghdad tinggal di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini yang kemudian mazhabnya dikenal sebagai mazhab Hambali. Dua mazhab ini yaitu Syafi'i dan Hambali di Indonesia ini lumayan lumrah, mudah kita temukan. Ya. Tapi kalau yang Maliki dengan Hanafi itu di Indonesia jauh sekali, jarang sekali. Kita nggak kenal ulamanya, nggak begitu kenal kitabnya, nggak tahu tradisinya itu. Tapi kalau tadi Syafi'i dengan Hambali itu di negeri kita ini populer. Nah, Imam Asy-Syafi'i ketika sampai di Baghdad tinggal di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, selesai sholat Isya, Imam Ahmad bin Hambal itu ya pulang dari masjid. Imam Asy-Syafi'i di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal itu langsung masuk kamar. Nah, begitu subuh bangun berangkat ke masjid. Ora wudu. Anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini penasaran, kok ngono lho Imam? Kok ngono lho Imam? Niku njuk tanglet kalian bapak nih, Pak niku lho gurune jenengan kok ngono ya. Gurune jenengan kok aneh ya. Lah piye to? Bar ngisa mlebu kamar. Pas subuh pletas bablas masjid ra wudu. Iki pripun niku? Nek mangan akeh. Nek mangan akeh. Nah, Imam Ahmad bin Hambal karena muridnya kan itu tenang aja ketika anaknya tanya, engko mang takono karo Imam Syafi'i, mang takono. Nanti kamu tanya aja ke Imam Syafi'i itu. Lalu kemudian ini bagus kan cara Imam Ahmad bin Hambal mendidik anaknya. Meskipun kemudian di riwayat saya tidak tahu ini anaknya yang mana. Karena anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hambal itulah yang kemudian mengumpulkan hadis-hadis atau mencatatkan hadis-hadis bapaknya. Tetapi yang pasti kemudian Imam Ahmad mempersilahkan anaknya tanya. Nah, ini kan bagus kan, membentuk keberanian anak. Ini anak sejak kecil dikenalkan dengan otoritas, dikenalkan dengan orang yang mulia, dikenalkan dengan ahli ilmu, lalu dipersilahkan tanya. Nah, ini anaknya kemudian tanya saja, ini panjenengan ini gurunya bapak saya, tapi kalau makan banyak itu habis sholat isya masuk kamar, adzan subuh pletas bablas masjid ra wudu. Pripun jenengan ini? Nah, Imam Syafi'i kemudian menjawab dengan tenangnya saja. Saya itu dari Makkah ke Baghdad itu dalam kondisi lapar. Saya berusaha untuk tidak mencari makanan sepanjang perjalanan itu karena saya ragu dengan kehalalannya. Maka saya menahan lapar untuk waktu yang agak panjang. Nah, ketika saya sampai di rumah bapakmu ini dan saya dijamu makanan, saya makan banyak. Dan makan makanan halal itu obat. Makan makanan halal itu obat. Maka saya makan banyak. Adapun yang kedua, selesai sholat isya, saya masuk ke dalam kamar itu saya memikirkan sebuah hadis yang kemudian sebagian ulama mengatakan hadis yang berbunyi, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hadisnya pendek saja. Abu Umair apa sing dilakoni karo Nughair. Nah, ini dari hadis yang begitu pendek ini Imam Syafi'i mengatakan saya mendapatkan 70 faidah. Ada yang mengatakan 50 faidah, ada yang mengatakan 70 faidah, yang pasti faidahnya banyak. Padahal cuma pendek saja. Kita dapat satu hadis kadang pening ya opo karepe. Niki angsal 70 loh. Padahal cuma simpel aja. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Itu kan hadis itu kan ceritanya kan tentang seorang anak kecil yang punya burung, burungnya mati. Nah, Nabi Muhammad itu kemudian bertanya, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Nah, di situ faidahnya apa? Di antaranya anak kecil itu boleh dipanggil dengan kunyah. Orang Arab, ini sebenarnya budaya Arab yang oleh Islam diterima ya, yaitu menjuluki orang dengan sebutan Abu. Anak kecil ini disebut Abu Umair.
Abu Umair itu. Ya Abu Umair, ya masih kecil padahal. Nah, itu. Jadi boleh memberikan julukan yang baik kepada anak-anak. Yang kedua, perhatian Nabi kepada anak-anak luar biasa. Kadang orang kalau terhormat, hebat begitu sama anak kecil kan hatinya keras. Nabi enggak, hatinya lembut itu sama anak-anak. Kamu ngapa itu? Ya. Dan kemudian perhatiannya tidak hanya sekedar perhatian pada anak kecil, perhatian terhadap kondisinya. Dia tanya tentang burung. Nabi bertanya tentang burungnya yang mati itu. Ma fa'alan nughair itu. Dan di situ kita temukan bahwa ternyata memberi nama binatang itu disunahkan. Karena ternyata banyak barang Nabi itu diberi nama. Banyak barang Nabi itu, ini kata Hamzah Yusuf itu, Nabi itu hanya punya barang sedikit. Tapi barang-barang yang sedikit itu diberi nama. Itu menunjukkan bahwa barang itu meskipun sedikit tapi dia bermakna. Kalau sekarang kita punya banyak barang, hilang ya wis lali. Itu. Padahal barang yang kita miliki itu Bapak Ibu sekalian ditanyai Allah. Kowe tuku kuwi ngopo, kuwi njuk nggo ngopo, itu kita ditanyai. Nabi itu mengajari kita untuk minimalis. Mungkin kalau di sekarang itu ini ya, orang Jepang itu ya, apa namanya ada ininya, ada namanya ya tentang seni hidup minimalis ya. Ikigai itu ya, itu ada itu. Nah, Nabi mengajari kita untuk memiliki sedikit barang tapi barang itu bermakna. Nah, jangan sampai kita punya banyak barang dan kemudian hilang-hilangan begitu. Karena itu menyusahkan ya. Menyusahkan. Karena sebetulnya yang kita miliki itu ditanya Allah. Ya. Bahkan di dalam juz 30 aja kita ada ayat yang sering kita baca tapi kita sering meleset maknanya. Itu apa? Sayus alunna yauma idzin anin naim. Kita tuh ditanya tentang nikmat-nikmat kita. Teh yang kita minum, air putih yang kita minum, baju yang kita pakai, itu ditanyai. Nah, Nabi itu barangnya sedikit saja. Barangnya sedikit saja, tapi bermakna. Makanya diberi nama. Diberi nama. Nah, di situ kita temukan ada binatang diberi nama. Kayak ngono wis mati. Wis mati lho takok. Ma fa'alan nughair. Itu dia. Nah, lalu kemudian Imam Syafi'i katakan apa? Adapun saya sholat subuh tidak berwudu karena saya masih menyimpan wudu sholat isya. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana menjaga wudu. Ya. Nah, di situ putranya Imam Ahmad faham itu. Oh, cen bapakku beda itu. Gurunya ini cen istimewa itu ya. Gurunya istimewa begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, kembali tadi tolabul ilmi itu dia adalah ibadah yang mulia, maka jangan lupa diniatkan. Yang kedua adalah ini yang sering kita meleset, Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak yang biasa datang ke masjid itu pasti lupa dengan perkara ini. Yaitu adalah bahwa kalau kita masuk masjid itu jangan lupa untuk sekalian berniat iktikaf. Nah, fikih iktikaf ini sering kita lupakan dan kita akhirnya menyangka bahwa iktikaf itu hanya berkaitan dengan Ramadan. Padahal iktikaf itu tidak berhubungan dengan Ramadan. Iktikaf dilakukan di bulan Ramadan itu menyempurnakan puasa. Puasa itu imsak. Imsak itu menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dan pembatal lainnya. Maka menyempurnakannya dengan iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu bisa juga kita maknai dengan imsak. Iktikaf itu imsak itu artinya apa? Kita menahan diri dari berkeliaran di muka bumi. Kita parkirkan dulu tubuh kita di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan hanya tubuhnya, pikirannya juga. Jangan sampai kita iktikaf di rumah Allah online. Iktikaf Shopee. Ini kayak podo bae lawake nang kene pikirannya yang dojo itu. Jangan. Iktikaf itu seperti kalau balapan itu pit stop. Ya. Balapan itu kan dia berputar dengan sangat cepat. Kehidupan kita tuh berputar sangat cepat. Bahkan kehidupan kita sekarang yang industrialistik ini Bapak Ibu sekalian itu sudah terlalu cepat. Makanya ada istilah namanya dromologi kan. Perputaran kita tuh sudah terlalu cepat dan sudah mulai enggak manusiawi. Di antara fikih yang harus dipahami guru itu apa? Tentang
bekerja. Ini sebenarnya bukan hanya guru ya, tapi guru dan pekerja secara umum sebetulnya. Kalau kita punya jam ngajar jam 7 sampai jam 8, itu kan sebetulnya dalam fikih klasik itu, ya itu harus dipenuhi, itu haknya siswa yang harus dipenuhi. Kita kehilangan 10 menit tanpa alasan, itu beban itu. Itu pencurian waktu sebetulnya. Tapi fikih itu sekarang mau diterapkan agak sulit. Kenapa? Guru aliyah sanawiyah itu Bapak Ibu sekalian bisa ngajar sepekan itu 35 jam, 40 jam itu. Itu kalau tertib jam 7 masuk, jam 7.45 keluar pindah kelas yang lain, remuk redam itu. Kenapa? Karena pendidikan kita sudah ngikuti industri, gerakan mesin industri itu. Nah itu sebetulnya membahayakan kemanusiaan kita. Dalam kondisi serba buru-buru itu Bapak Ibu sekalian, empati kita hilang, rasa kasih sayang kita hilang. Sebagian kenakalan adik-adik kita remaja itu adalah karena bentuk frustasi terhadap dunia yang semakin industrialistik sebetulnya. Terbaru Inggris sudah menetapkan kerja hanya 4 hari kan, karena orang Eropa udah puas dengan dunia industri yang mereka jalani selama 400 tahun terakhir. Lebih tepatnya mungkin 300 ya, karena kan revolusi industri di Inggris itu dengan mesin uap itu kan 1700 ya, 1730 atau 1750 gitulah ya. Berarti kan 250 tahun. Mereka udah puas dengan industri yang tadi menghasilkan kecepatan yang nggak masuk akal itu. Padahal Rasulullah mengatakan innal ajalah minasyaiton. Sesungguhnya keterburu-buruan itu dari setan. Nah itu dia. Nah balapan yang begitu cepat itu dia butuh berhenti sebentar Bapak Ibu sekalian. Di pit stop, ganti ban, ngisi bensin, sopire wedangan. Pembalap Ferrari itu wedangan, tinggalan loh. Atau kalau kita di jalan tol itu terasa tuh, tol itu kan capek nggih. Sekarang kita ke Jakarta lewat jalan tol Boyolali itu bisa cuma 7 jam nggih. 7 jam itu mobil, tapi apa arep 7 jam orang nganggo mandek. Kejuboyoke to niku. Nah, masih kan akan berhenti di rest area. Kita menghentikan tubuh kita, menarik nafas dahulu. Nah, interaksi kita dengan dunia yang melelahkan ini kita juga butuh istirahat. Bukan hanya sekedar istirahat tidur. Karena seringkali kita tidur, tapi pikiran kita masih berkutat dengan dunia. Apalagi kalau kita tidur dalam kondisi tertidur, lupa doa, lupa wudhu, tubuh kita ini masih aktif ya. Ibarat HP itu dia cuman nggak dipakai saja, tapi posisinya on itu. Atau kalau laptop itu cuman di sleep aja. Laptop disebut tidur, itu sleep itu karena masih berfungsi, nggak dimatikan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan cek laptop. Laptop itu kalau disebut sleep, itu masih hidup. Nah tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian kalau kita tidur, tanpa doa, tanpa wudhu, itu persis laptop yang sleep tadi. Kita tuh masih berkutat dengan dunia. Beda kalau kita tidur dalam kondisi wes lah urusan donyone lalek lah sik wudu. Lalu kemudian kita baca doa, kita baca ayat kursi, kita baca penutup Al-Baqarah ya. Udah, apalagi kalau kita katakan alja'tu nafsi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Kita sampaikan kepada Allah bahwa ya Allah, saya sandarkan tubuhku padamu, punggungku padamu, aku wafawatu ilaika wafawatul amri ilaika, aku serahkan urusan-urusanku kepadamu ya Allah. Wes, urusan dunia kita cut. Tapi kalau cara tidur kita tidak begitu, kita tuh masih berkutat dengan dunia dan itu lelah sebetulnya. Nah, kita butuh untuk mengistirahatkan interaksi tubuh kita dengan dunia, interaksi jiwa kita dengan dunia. Salah satunya ya iktikaf itu. Al-ukuf itu kan mandek sebetulnya maknanya. Kita mandek dulu di rumahnya Allah, laporan kalian Gusti Allah, ya Allah, kula sambat. Kita sambat terhadap urusan dunia kita yang enggak ada habisnya, anak-anak kita yang dihadapkan dengan persoalan yang semakin banyak. Ya, kesenangan dunia yang semakin tidak masuk akal. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tantangan anak muda itu bukan lagi seperti kita-kita dulu. Kita kula umure pira.
Kenapa? Dulu Bapak Ibu sekalian tuh tantangannya kesulitan, jalan belum beraspal, telepon kelintingan ngleboke koin metu meneh. Terus saya kelingan nggih telepon niku nggih. Sing enom-enom ora ngerti niki sakniki. Adik-adik sekalian yang usianya 20-an tahun tuh nggak punya bayangan tentang telepon koin tuh nggak ada itu. Radio sing napa antenane didawake nganggo kabel ora ngerti kok. Tembang kenangan ora ngerti niku mboten kertas niku. Tantangan kita dahulu Bapak Ibu sekalian itu kesulitan. Adik-adik kita hari ini tantangannya adalah kesenangan dan kemudahan. Logikanya udah berbeda. Selama pandemi kemarin adik-adik kita melakukan banyak hal tanpa menggerakkan tubuhnya. Selama pandemi kemarin adik-adik kita itu nulis tugas nganggo laptop, ngirim tugas nganggo laptop, pesen GoFood nganggo laptop. Pengen makan itu nggak ada, jalan ke dapur aja nggak gerak Bu. Pesan dia. Pengen barang pun ya, dia tidak datang ke toko melihat baju enggak. Laptop lagi, HP lagi. Apa yang kemudian terjadi dengan tubuh yang tidak bergerak? Kalau orang Arab mengatakan fil harokah barokah, dalam gerak ada berkah. Tapi adik-adik sekalian, karena mereka itu tidak bergerak, berkahnya hilang. Dampaknya apa? Adik-adik kita sekarang itu dijuluki sebagai generasi Z, generasi digital, generasi stroberi, yang diantara ciri-cirinya adalah lemah dan lembek. Usia 20-25 tahun mereka dihadapkan dengan problem mental yang namanya quarter life crisis, krisis perempat umur. Mereka ketika mau meninggalkan dunia kampus, nyun sewu Bapak Ibu sekalian, adik-adik kita sekarang itu yang mahasiswa itu kalau boleh dibahasakan kasar, itu adalah generasi yang difasilitasi dengan berbagai macam sarana kesenangan. Duwike akeh, dikei motor, kei laptop, kei HP, ra ngrasake golek duit. Begitu mereka mau meninggalkan dunia kampus, mereka khawatir dengan bekerja di mana, nikah sama siapa, sesuk omah-omah piye. Hari ini harga tanah menjadi sangat tinggi, harga banyak hal semakin tidak terjangkau, kapitalisme makin buas, adik-adik kita ketakutan. Jadi kekuatan adik-adik kita menurun, dunianya juga semakin nggak pasti begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu sekalian, perputarannya kan masih dunia semua. Kebutuhan untuk iktikaf itu sebenarnya makin tinggi. Ketika dunia semakin cepat, ketika dunia semakin tidak tentu arah, kita perlu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua persoalan kita. Tetapi tadi, meskipun iktikaf itu seringkali kita kenalnya di bulan Ramadan, iktikaf itu sebetulnya dilakukan, syarat iktikaf kan cuma satu Bapak Ibu sekalian, yaitu di masjid. Enggak ada yang namanya iktikaf harus Ramadan, itu enggak ada. Enggak ada, dia di masjid saja. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tentang tadi niat kita hadir itu yang pertama adalah tolabul ilmi, ibadah yang namanya mencari ilmu. Yang 1 jam kita habiskan dengan mencari ilmu ini, pahalanya bisa melampaui sholat sunnah kita 2 jam 3 jam. Kenapa? Karena ilmu itu menyempurnakan jiwa kita. Sementara sholat yang tidak dibersamai dengan ilmu dan kesadaran bisa jadi pahalanya kecil atau bahkan sia-sia. Orang sholat 2 rakaat tapi hatinya hadir, keluh kesahnya dia tumpahkan pada Allah, pahalanya besar, padahal cuma 2 rakaat. Tapi orang sholat 100 rakaat, hatinya tidak hadir, pikirannya kemana-mana, bacaan tidak tahu maknanya, pahalanya menjadi tidak seberapa. Ilmu itu menyempurnakan jiwa kita. Orang sholat jam 7 pagi, ini bercandaannya begini, 7 orang sholat jam 7 pagi itu pahalanya bisa beda-beda Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bisa sholat subuh jam 7,
Jangan diketawakan Pak, itu kalau subuh, saya katakan subuh itu maksudnya dia bukan tipe orang yang biasa telat, tapi karena satu dua hal dia terlambat. Itu boleh. Nabi Muhammad pernah kesiangan, dan Nabi Muhammad yang pernah kesiangan itu menjadi contoh bagi kita bahwa kalau memang alasannya syar'i, kecapean, kelelahan dan sebagainya, ya sudah, sholat itu segera dilakukan. Kalau kita tidak sholat sama sekali malah berdosa besar. Itu sholat subuh jam 7. Beda dengan yang kedua, sholat subha. Subuh di waktu duha. Nek niku cen gaweane awan niku. Nah, dia bermaksiat. Sholatnya tetap harus dilakukan, tapi dia bermaksiat karena dia menyepelekan waktunya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bisa saja dia sholat duha jam 7 pagi. Orang yang keempat bisa saja sholatnya apa? Istikharah, nentukan jodoh, nentukan pekerjaan, nentukan beasiswa. Mungkin saking pinternya, wah aku leh beasiswa 5, sing endi yo, istikharah dia. Atau mungkin dia hajat begitu, bisa bermacam-macam Bapak Ibu sekalian, bermacam-macam. Termasuk kemudian berkaitan dengan niat, orang bisa menggabungkan niat. Orang masuk masjid begitu itu jelang qomat begitu nggih, dia bisa menggabungkan beberapa niat. Dia niat wudu, niat sholat sunnah wudu di situ, dia niat tahiyatul masjid di situ, dia niat qobliyah duhur di situ, dia niat sholat tobat di situ. Dia hanya melakukan 2 rakaat, tapi dia mendapatkan pahala berlipat-lipat karena dengan ilmunya dia menghadirkan niat yang banyak. Tapi kalau orang tidak tahu ilmunya, ya sholat bisa jadi dia lupa niat. Kalau orang yang tidak tahu bahasan niat, nyuwun sewu, makanya ini kemudian kita saling mengingatkan nggih. Misalkan orang di kampung terbiasa dengan ibadah sholat, tapi ilmunya belum sampai. Dia selalu sholat begitu, tapi karena lupa menghadirkan niat, maka sholat-sholatnya itu menjadi kehilangan pahalanya. Kita misalkan buru-buru, wah iki wis komati kesusu gitu, sampai masjid imam sudah takbiratul ihram, kemudian kita langsung takbiratul ihram, tapi lupa niat. Begitu kita salam, kita tetap harus ngulang sholat karena lupa niat. Nah, maka ilmu itu menyempurnakan amal kita. Dan yang kedua adalah iktikaf. Ini saya baru pembukaannya habis waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, karena judulnya itu hadis Jibril, maka izinkan saya untuk membacakan hadis Jibril secara sejenak. Karena ini disebut sebagai, oleh ulama disebut sebagai ummus sunnah. Kalau ummul kitab itu adalah Fatihah, maka hadis Jibril ini disebut sebagai ummus sunnah, induknya sunnah. Hadis ini kalau di dalam hadisnya Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim itu menjadi hadis pertama. Hadisnya itu berbunyi, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini disebut hadis Jibril karena nanti tokoh yang hadir di situ yang tidak diketahui identitasnya itu ternyata adalah malaikat Jibril. Umar beliau bercerita, ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun, datang kepada kami seorang lelaki. Datang kepada kami seorang lelaki. Syadidu bayadis siyabi wa syadidu sawadis sya'ari. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam pekat. Wah, ini bapak-bapak yang menggunakan baju putih dan pecis hitam ini ngikuti hadis ini. Gus Bahak ngendika, beliau bilang pecis hitam ini bentuk pengamalan dari hadis itu. Karena kalau yang rambutnya udah putih-putih, pecis hitam itu ngikuti hadis tadi. Syadidu bayadis siyabi wa syadidu sawadis sya'ari. Ya, bajunya putih bersih dan rambutnya hitam pekat. La yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak tampak pada dirinya bekas-bekas perjalanan, tetapi tidak ada dari kami yang kenal. Iki wong sopo? Wong asing kok yo ora.
raine yo ora ketara kesel, awake ora ketara lungkrah, klambine ora ketara kucel. Tur kok kene ora ono sing kenal, iki wonge sapa? Terus kemudian apa? Summa jalasa ilan nabi fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi. Kemudian dia duduk di depan Nabi, dia tempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi, dia letakkan tangannya di paha Nabi. Ora penak tenan tok, sok kenal sok dekat to niku. Umar bin Khattab sebagai sahabat Nabi, sahabat setianya Nabi, mara tuane Nabi. Jadi dulu tuh pernikahan itu memang untuk membuat persaudaraan itu menjadi lekat untuk kepentingan agama. Rasulullah itu mantunya Abu Bakar, Rasulullah itu mantunya Umar, Rasulullah itu mertuanya Utsman, Rasulullah itu mertuanya Ali. Jadi pernikahan itu seperti itu ya, saling menjadi satu sistem yang menguatkan begitu. Yasuddu ba'duhu ba'do itu. Jadi saling menguatkan. Nah Umar sebagai sahabat dekat itu batin, "Iki wong sapa lho, ora ono sing kenal kok cerak karo Nabi lho." SKSD to niku nyebai. Sapa? Dan kemudian apa? Faqala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Lu wis sok kenal sok dekat oleh ngundang ya Muhammad tuh sapa lho? Kene lho ngundang rawani kok aku lho mara tuane nek ngundang ya Kanjeng Nabi lho. Iki le ngundang ya Muhammad piye? Marah emosi to niki. Ahbirni anil Islam. Allah SWT mengatakan, al-Islamu antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kanjeng Nabi tidak mendefinisikan Islam. Beliau hanya ngendika, Islam itu kamu bersyahadat tiada ilah selain Allah, tiada sesembahan selain Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Lalu kamu tegakkan sholat, kamu bayarkan zakat, kamu berpuasa Ramadan, lalu kamu berkunjung ke rumah Allah jika memang mampu. Itu yang kemudian kita kenal sebagai rukun Islam. Ya, rukun Islam. Hanya memang kalau kita cermati, yang bisa dilakukan semua orang itu adalah yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, empat, lima itu sebagian orang tidak bisa melakukannya. Panjenengan sugih, poso iso, daftar haji nunggune 50 tahun, ora mangkat. Nggih mboten? Nunggu haji 50 tahun loh. Coba kalau kemudian mau bayar lebih ya, 150 juta, 200 juta berangkat hari ini. Berangkat hari ini wong sasi Dzulhijjah sesuk. Atau bisa juga panjenengan kaya, tapi kemudian sudah berangkat haji, tapi sudah sepuh, ya nggak puasa, karena nggak kuat. Panjenengan fisiknya kuat, duit ra ono, tur omahe ngarep Ka'bah, udah haji. Nggak punya duit kan nggak zakat. Fisiknya kuat puasa, omahe ngarep Ka'bah meskipun ra duwe duit haji. Jadi yang tiga itu sekalian dirahmati Allah, dia berkaitan dengan kemampuan. Kalau sholat nggak begitu. Sholat ngadeg, ra kuat ngadeg, lungguh, ra kuat lungguh, baring, ra kuat baring, isyarat, ra kuat isyarat, disalati. Nggak kira penak tuh. Sholat nggak bisa ditawar-tawar. Nah kemudian setelah Nabi ngendika kados niku, yang tanya malah mengatakan sodakta, kue bener. Emosi tuh. Umar langsung mengatakan fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lah kok iso e? Iki malah sing takon malah yang bener ke? Emang kuis. Kuis family 100 sih kalau. Piye to iki? Lalu kemudian pertanyaannya dilanjutkan fa'ahbirni anil iman. Kalau begitu sekarang beritahu saya tentang iman. Maka kemudian Rasulullah mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab, mengimani rasul-rasul, mengimani hari kiamat. Lalu kemudian kata beliau, dan kamu mengimani takdir
baik dan buruknya. Itu sepaket, namanya rukun iman. Enggak boleh dikurang-kurangi. Enggak boleh. Termasuk tentang takdir tadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita ngomong takdir itu sing bagian elek tok. Kula masih ingat itu keluar dari sebuah masjid, saya lupa masjidnya mana itu, teng kota kok. Medal saking masjid maghrib niku. Enten cah cilik telu mlaku itu. Sendalmu hilang. Koncone niku sing awake lemu ipel-ipel ngoten dengan santainya mengatakan ora apa-apa, takdir. Batinku gaya cah cilik lho. Ora apa-apa, takdir itu. Ya betul, apa yang terjadi dalam diri kita itu takdirnya Allah. Tapi kemudian jangan sampai kita ngomong takdir itu sing elek-elek. Sendal hilang takdir. Bar niku napa takdir? Giliran angsal beasiswa ora apa-apa aku pinter kok. Aku kan pinter, ya wangun to nek oleh duit akeh, beasiswa akeh gitu. Enggak bisa. Bahkan yang baik-baik pada diri kita itu ya takdirnya Allah. Hanya kemudian bedanya adalah ada takdir yang kita tidak bisa mengupayakan, ada takdir yang bisa kita upayakan. Semuanya itu ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban terbaik tentang kepemilikan itu adalah jawabannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan apa ketika memiliki banyak hal? Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkuru am akfuru. Iki lho paringane Gusti Allah. Jadi dia punya apa-apa dengan kerajaan yang tidak pernah ada, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi kerajaan terbesar sepanjang zaman itu ya kerajaannya Nabi Sulaiman. Tidak ada kerajaan serupa itu sebelum dan sesudahnya. Tapi ketika kemudian dia diberikan semuanya itu, Nabi Sulaiman dengan tenang mengatakan, hadza min fadli rabbi. Niki lho namung paringane Gusti Allah. Dan tidak hanya sekedar sadar tahu bahwa itu pemberiannya Allah, dia mengatakan bahwa kanggo nguji awakku. Semua pemberian ini untuk menguji saya, apakah saya syukur, apakah saya kufur. Dia tahu posisi pemberian Allah itu di mana, itu dia tahu. Lalu kemudian pertanyaannya berlanjut dengan wa ahbirni anil ihsan, dan Rasulullah mengatakan al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan kalau kamu tidak melihatnya, kamu tahu betul bahwa Ia melihatmu. Pertanyaan berlanjut. Pertanyaannya menjadi fa'ahbirni anis sa'ah. Kalau begitu sekarang beritahu saya tentang hari kiamat. Ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi enggak seperti dukun. Sesuk kiamat kuwi to kedadene tanggal sakmene, tanggal 12 sasi 12 tahun 12 sebule pun lewat. Masih ingat film 2012 nggih? Itu kan saking klenik itu kan. Oh, tanggal 12 sasi 12 2012 kiamat. Malah dadi film. Nabi ditanya tentang kiamat, beliau tidak bicara apapun, beliau hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili. Lu sing ditakoni lho ora luwih ngerti mbangane sing takon. Kanjeng Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Maka kemudian yang bertanya mengubah pertanyaannya menjadi fa'ahbirni an amaratiha. Kalau begitu sekarang beritahu saya tentang tanda-tandanya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Beliau katakan di antara tanda kiamat itu adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Di hadis yang lain berbunyi seorang budak perempuan melahirkan tuan perempuannya. Lalu kamu melihat hufatal uratal alata ri'a asya'i. Artinya napa niku? Hufat wonge nyeker, urat ra klambenan, alah miskin gak duwe-duwe. Ri'a asya'i angone wedhus.
Ra kelambenan, ra sendalan, tapi katokan nggih. Ra kelambenan, ra sendalan, ra duwe-duwe, angon wedhus. Ya, itu kata Nabi loh, langsung hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i. Ngopo? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Maknanya apa? Nanti ulama berbeda pendapat. Itu nanti masuknya ke dalam syarah terhadap hadis. Nah, setelah kemudian bertanya begitu itu, Umar menceritakan apa? Falabastu maliyan. Lalu kemudian berlalu beberapa saat, ya, ada yang mengatakan sehari 2 hari begitu. Orang itu pergi. Fantolako, orang itu kemudian pergi, lalu kemudian berlalu beberapa waktu, lalu kemudian Nabi bertemu lagi dengan Umar dan kemudian bertanya, "Ya Umar, atadri manis saili?" Umar, reti rak sing wingi takon sapa? Karena Umar tidak tahu, ini pertanyaan ini kan menunjukkan bahwa Nabi tahu bahwa Umar itu penasaran loh. Penasaran kan? Maka kemudian Umar mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Di riwayat yang lain mengatakan, fa innahu Jibril yu'allimukum ma'annakum lam tas'alu. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian perkara agama kalian. Di situ Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang cukup panjang itu, di situ kita menemukan bahasan tentang adab menuntut ilmu, rukun Islam, rukun iman, lalu ihsan, lalu tanda-tanda kiamat. Itu 5 bahasan pokok di dalam hadis tersebut, tapi karena waktunya yang terbatas, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Barakallahu li walakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onji. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, monggo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin inna kunna minadh dhalimin inna kunna minadh dhalimin. Nastaghfirullahal azim nastaghfirullahal azim nastaghfirullahal azim. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li azwajina wa li abnaina wa li asatidatina wa li talamidatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa 'indal hisab wan najata minan nar wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin wal Suriah wal Saudiyah wal Yaman wal Iraq wal Iran wa Afghanistan wa Pakistan wal Hind wa Sin wa Indonesia. Ya Allah, a'inna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' anna al waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.